Rahasia hati yang damai di tengah banyak masalah. Tidak semua orang yang terlihat tenang sedang hidup tanpa masalah. Banyak orang tersenyum sambil menyimpan beban yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Ada yang tetap bekerja meski pikirannya lelah. Ada yang tetap terlihat kuat meski hatinya hampir runtuh. Dan ada juga orang-orang yang memilih diam, bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena mereka sedang belajar berdamai dengan hidup. Di dunia yang penuh tekanan ini, hati yang damai menjadi sesuatu yang sangat mahal. Banyak orang memiliki harta, memiliki teman, bahkan memiliki pencapaian besar, tetapi tetap merasa kosong dan gelisah. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, namun hatinya terasa ringan dan tenang. Rahasianya bukan karena hidup mereka sempurna, melainkan karena mereka tahu cara menenangkan jiwa di tengah badai kehidupan. Kita sering berpikir bahwa ketenangan akan datang ketika semua masalah selesai. Padahal kenyataannya, hidup tidak pernah benar-benar bebas dari masalah. Setelah satu masalah selesai, masalah lain akan datang. Setelah satu ujian berlalu, ujian berikutnya menunggu. Jika kita menunggu semua keadaan menjadi sempurna untuk merasa tenang, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar merasakan damai. Rahasia hati yang damai bukan terletak pada hilangnya masalah, tetapi pada cara seseorang memandang dan menghadapi masalah itu sendiri. Orang yang hatinya damai memahami bahwa hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Mereka tidak memaksa dunia mengikuti keinginan mereka. Mereka sadar bahwa ada hal-hal yang bisa dikendalikan dan ada hal-hal yang memang harus diterima dengan lapang dada. Banyak penderitaan muncul bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena hati terlalu sibuk melawan kenyataan. Kita kecewa karena berharap semua orang mengerti kita. Kita sedih karena memaksa sesuatu tetap tinggal padahal sudah waktunya pergi. Kita lelah karena terus memikirkan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali. Hati mulai tenang ketika seseorang belajar menerima. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah memahami bahwa hidup memiliki jalannya sendiri. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Tidak semua kegagalan adalah akhir. Kadang Tuhan menghancurkan rencana kita karena Dia sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Ada orang yang kehilangan pekerjaan lalu menemukan tujuan hidup yang baru. Ada yang dikhianati justru menjadi pribadi yang lebih kuat. Ada yang pernah jatuh begitu dalam, lalu bangkit dengan jiwa yang jauh lebih bijaksana. Seringkali kita baru memahami alasan di balik rasa sakit setelah waktu berlalu. Hati yang damai juga lahir dari kemampuan untuk berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Di era media sosial, banyak orang merasa hidupnya kurang hanya karena melihat kebahagiaan orang lain. Kita melihat orang lain sukses lalu merasa tertinggal. Kita melihat orang lain bahagia lalu merasa hidup kita menyedihkan. Padahal setiap orang hanya memperlihatkan bagian terbaik dari hidupnya. Tidak semua luka dipamerkan. Tidak semua tangisan diperlihatkan. Membandingkan hidup hanya akan membuat hati kehilangan rasa syukur. Orang yang damai fokus pada perjalanan hidupnya sendiri. Mereka tidak sibuk iri terhadap pencapaian orang lain. Mereka memahami bahwa setiap manusia memiliki waktunya masing-masing. Bunga tidak mekar secara bersamaan, tetapi semua tetap indah pada waktunya. Ada orang yang berhasil di usia muda. Ada yang menemukan kebahagiaan setelah melewati banyak penderitaan. Ada yang lambat mencapai impian, tetapi justru hidupnya lebih matang dan bijaksana. Tidak perlu terburu-buru menjadi seperti orang lain. Kadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri. Kita marah karena merasa belum cukup sukses. Kita kecewa karena belum mencapai semua impian. Kita lupa bahwa diri ini juga manusia yang bisa lelah. Hati yang damai tumbuh saat seseorang mulai memperlakukan dirinya dengan lembut. Tidak apa-apa jika hari ini kamu belum sekuat yang orang lain kira. Tidak apa-apa jika kamu masih belajar memperbaiki hidup sedikit demi sedikit. Tidak semua proses harus cepat. Tidak semua luka sembuh dalam satu malam. Belajarlah menghargai dirimu sendiri. Karena seringkali, sumber kelelahan terbesar bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari pikiran kita sendiri. Kita terlalu banyak memikirkan masa depan hingga lupa menikmati hari ini. Kita terus mengulang kesalahan masa lalu sampai hati tidak memiliki ruang untuk bernapas. Padahal hidup terjadi saat ini. Masa lalu tidak bisa diubah. Masa depan belum tentu terjadi. Tetapi hari ini adalah kesempatan untuk hidup lebih tenang. Rahasia lain dari hati yang damai adalah menjaga jarak dari hal-hal yang merusak ketenangan batin. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tidak semua komentar perlu dipikirkan. Tidak semua orang harus diberi akses masuk ke dalam hidup kita.
Kadang menjaga kedamaian hati berarti belajar berkata cukup. Cukup mengejar pengakuan manusia. Cukup memaksa diri agar disukai semua orang. Cukup bertahan di tempat yang terus melukai diri sendiri. Ada saatnya seseorang harus memilih dirinya sendiri demi kesehatan jiwanya. Orang yang damai juga tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya kepada manusia. Mereka tahu bahwa manusia bisa berubah. Hari ini seseorang bisa sangat peduli, besok belum tentu masih sama. Jika hati terlalu bergantung kepada manusia, maka kecewa akan mudah datang. Karena itu, banyak orang menemukan ketenangan sejati ketika mulai mendekat kepada Tuhan. Dalam doa, hati yang kacau perlahan menjadi tenang. Dalam sujud, jiwa yang lelah menemukan tempat pulang. Ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan ketika seseorang benar-benar berserah. Bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi hati menjadi lebih kuat untuk menjalaninya. Terkadang hidup terasa berat bukan karena kita lemah, tetapi karena kita memikul semuanya sendirian. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang mampu menenangkan badai paling besar sekalipun. Saat hati dekat dengan Tuhan, seseorang tidak mudah hancur oleh keadaan. Ia tahu bahwa setiap kesulitan pasti memiliki hikmah. Ia percaya bahwa tidak ada air mata yang sia-sia. Dan keyakinan itu membuat hati menjadi lebih damai. Ketenangan juga lahir dari kesederhanaan hidup. Semakin seseorang mengejar terlalu banyak hal, semakin pikirannya penuh. Banyak orang kehilangan damai karena hidupnya dipenuhi ambisi yang tidak ada habisnya. Ingin lebih kaya, lebih terkenal, lebih dipuji, lebih sempurna. Padahal kebahagiaan sering datang dari hal-hal sederhana. Dari tidur yang nyenyak, dari makan bersama keluarga, dari tawa kecil bersama orang tercinta, dari pagi yang tenang tanpa tekanan berlebihan. Kita sering mencari ketenangan terlalu jauh, padahal ia ada di dalam hati yang pandai bersyukur. Bersyukur bukan berarti hidup sudah sempurna. Bersyukur berarti tetap mampu melihat kebaikan di tengah kekurangan. Masih bisa bernapas adalah nikmat. Masih diberi kesempatan hidup adalah anugerah. Masih memiliki orang yang peduli adalah kebahagiaan. Orang yang bersyukur tidak mudah tenggelam dalam kesedihan karena hatinya terbiasa melihat cahaya, bahkan di tengah gelapnya kehidupan. Ada satu hal yang juga penting untuk dipahami, hati yang damai tidak terbentuk secara instan. Ia dibangun dari luka yang berhasil dilewati, dari kecewa yang akhirnya diterima, dari air mata yang perlahan berubah menjadi pelajaran hidup. Orang yang paling tenang biasanya adalah mereka yang pernah melewati banyak badai. Mereka pernah kecewa, pernah kehilangan, pernah merasa sendirian, tetapi semua pengalaman itu membuat hati mereka lebih matang. Karena setelah melewati begitu banyak rasa sakit, seseorang akhirnya sadar bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk tetap indah. Kadang ketenangan hadir saat kita berhenti menuntut hidup berjalan sesuai keinginan. Hidup memang tidak selalu adil. Ada orang baik yang disakiti. Ada orang tulus yang dikhianati. Ada perjuangan yang tidak dihargai. Tetapi membiarkan kepahitan menguasai hati hanya akan membuat jiwa semakin lelah. Memaafkan menjadi salah satu jalan menuju kedamaian. Bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tetapi karena hati kita pantas untuk tenang. Memendam dendam hanya membuat luka terus hidup di dalam pikiran. Setiap hari hati dipenuhi amarah, kecewa, dan rasa sakit yang tidak selesai. Sementara orang yang menyakiti mungkin sudah melanjutkan hidupnya. Memaafkan bukan kelemahan, itu adalah bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk melepaskan beban yang selama ini menghancurkan diri sendiri. Dan pada akhirnya, rahasia terbesar hati yang damai adalah menerima bahwa hidup selalu memiliki dua sisi, bahagia dan sedih, datang dan pergi, bertemu dan kehilangan. Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya mudah. Tetapi selalu ada pilihan untuk tetap tenang di tengah kesulitan. Karena kedamaian sejati tidak datang dari dunia luar. Ia lahir dari hati yang mampu menerima, bersyukur, berserah, dan tetap percaya bahwa semua badai pasti berlalu. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan menyerah. Mungkin saat ini kamu sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan takut pada proses yang melelahkan. Tidak semua perjalanan indah dimulai dari jalan yang mudah. Tetaplah berjalan perlahan, tenangkan pikiranmu, lembutkan hatimu, dekatkan dirimu kepada Tuhan, dan percayalah, suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua masalah yang pernah membuatmu hampir menyerah ternyata justru mengajarkan cara menjadi manusia yang lebih bijaksana. Karena hati yang damai bukan milik mereka yang hidup tanpa masalah. Hati yang damai adalah milik mereka yang tetap mampu tersenyum,
tetap mampu bersyukur, dan tetap mampu percaya kepada Tuhan meski hidup sedang tidak baik-baik saja. Namun perjalanan menuju hati yang damai bukanlah perjalanan yang singkat. Ada hari-hari ketika seseorang merasa kuat di pagi hari, lalu hancur saat malam datang. Ada saat di mana seseorang terlihat baik-baik saja di depan banyak orang, tetapi diam-diam menangis ketika sendirian. Kehidupan memang sering mengajarkan bahwa luka tidak selalu terlihat dari wajah. Banyak orang memendam terlalu banyak hal di dalam dirinya. Mereka menyimpan kecewa, amarah, rasa gagal, dan ketakutan tanpa pernah benar-benar mengeluarkannya. Lama-kelamaan hati menjadi penuh, pikiran menjadi sesak, dan jiwa kehilangan arah. Karena itu, salah satu langkah penting menuju ketenangan adalah belajar jujur kepada diri sendiri. Akui bahwa kamu lelah, akui bahwa kamu sedih, akui bahwa ada luka yang belum sembuh. Tidak semua hal harus dipendam sendirian. Kadang hati hanya ingin didengar, bukan dihakimi. Kadang seseorang tidak membutuhkan solusi yang rumit, ia hanya ingin merasa bahwa dirinya tidak sendirian menghadapi hidup. Tetapi di zaman sekarang, banyak orang takut menunjukkan kelemahannya. Mereka merasa harus selalu terlihat kuat, harus selalu terlihat bahagia, harus selalu terlihat sukses. Padahal manusia bukan mesin. Ada waktunya jiwa membutuhkan istirahat. Ada waktunya hati meminta ruang untuk bernapas. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Orang yang benar-benar damai bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang tahu kapan harus berhenti sejenak untuk memulihkan dirinya. Kadang hidup terlalu bising, terlalu banyak suara dari luar yang membuat pikiran kacau. Terlalu banyak pendapat manusia yang akhirnya membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Semua orang ingin didengar, tetapi sedikit yang benar-benar mendengarkan suara hatinya sendiri. Cobalah sesekali diam, jauhkan diri dari keramaian yang melelahkan. Duduklah sendirian tanpa gangguan, dengarkan isi pikiranmu sendiri. Karena seringkali, jawaban yang kita cari sebenarnya sudah ada di dalam hati, hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Ketenangan sering lahir dari keheningan. Itulah mengapa banyak orang menemukan kedamaian ketika berada dekat alam, mendengar suara hujan, melihat langit sore, atau menikmati angin malam tanpa tergesa-gesa. Ada sesuatu yang menenangkan ketika manusia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa menikmati hidup itu sendiri. Padahal hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan. Hidup juga tentang menikmati perjalanan. Apa gunanya memiliki segalanya jika hati terus gelisah? Banyak orang bekerja tanpa henti demi kebahagiaan, tetapi lupa menjaga kesehatan jiwanya. Mereka mengejar uang sampai kehilangan waktu bersama keluarga. Mengejar pengakuan sampai lupa mencintai dirinya sendiri. Dan ironisnya, ketika semua berhasil didapatkan, hati tetap terasa kosong. Karena ternyata ketenangan tidak bisa dibeli. Ia tidak datang dari kemewahan. Tidak datang dari pujian manusia. Tidak datang dari popularitas. Ketenangan datang ketika hati merasa cukup. Merasa cukup adalah kekayaan yang jarang dimiliki manusia. Sebab manusia selalu merasa kurang. Saat tidak punya, ia ingin memiliki. Saat sudah memiliki, ia ingin lebih banyak lagi. Keinginan terus bertambah, sementara hati semakin sulit merasa puas. Akibatnya, jiwa terus berlari tanpa pernah benar-benar beristirahat. Padahal salah satu rahasia orang yang damai adalah kemampuan menikmati apa yang sudah ada. Mereka tidak hidup dalam rasa iri. Mereka tidak sibuk menghitung milik orang lain. Mereka fokus menjaga apa yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka sendiri. Dan dari situlah rasa syukur tumbuh. Syukur adalah obat bagi hati yang gelisah. Saat seseorang mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidupnya, perlahan ia akan menyadari bahwa hidup tidak seburuk yang ia kira. Masih ada banyak nikmat yang selama ini luput disadari. Masih bisa melihat matahari pagi adalah nikmat. Masih memiliki tubuh yang mampu bergerak adalah nikmat. Masih diberi kesempatan memperbaiki hidup adalah nikmat. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang sampai lupa melihat apa yang masih kita miliki. Padahal bisa jadi, apa yang kita anggap biasa justru adalah impian bagi orang lain. Hati yang damai juga lahir dari kemampuan melepaskan. Tidak semua hal harus dipertahankan. Ada hubungan yang memang harus diikhlaskan. Ada mimpi yang memang harus direlakan. Ada orang-orang yang memang hanya singgah sebentar dalam hidup kita untuk mengajarkan pelajaran tertentu. Namun manusia sering sulit melepaskan karena takut kehilangan. Kita takut sendiri, takut memulai ulang, takut menghadapi kenyataan bahwa tidak semua yang kita cintai akan tetap tinggal.
Padahal hidup selalu bergerak, dan semakin kita menggenggam sesuatu terlalu erat, semakin besar rasa sakit ketika kehilangannya. Belajarlah mengikhlaskan, karena hati yang terlalu penuh dengan keterikatan akan sulit menemukan kedamaian. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Ikhlas berarti menerima bahwa tidak semua hal bisa dipaksa sesuai keinginan kita. Ada kalanya kita sudah berjuang sebaik mungkin, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan. Dan di saat seperti itulah seseorang belajar berserah. Berserah bukan menyerah kepada keadaan. Berserah adalah percaya bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik. Seringkali manusia menangis karena kehilangan sesuatu yang ia inginkan, padahal ia tidak sadar bahwa Tuhan sedang menyelamatkannya dari sesuatu yang buruk. Kita hanya melihat hari ini. Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, orang yang dekat dengan Tuhan biasanya memiliki hati yang lebih tenang. Mereka sadar bahwa hidup bukan hanya tentang dunia yang sementara. Mereka tahu bahwa setiap kesulitan memiliki makna. Ketika hati percaya bahwa semua sudah diatur oleh Tuhan, kecemasan perlahan berkurang. Bukan berarti hidup menjadi mudah, tetapi hati tidak lagi terlalu takut menghadapi masa depan. Sebab ketakutan terbesar manusia sebenarnya bukan tentang masalah itu sendiri, melainkan pikiran tentang apa yang mungkin terjadi nanti. Kita cemas tentang masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Kita menyiksa diri dengan overthinking setiap malam, memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu nyata, membayangkan kegagalan sebelum mencoba. Padahal sebagian besar hal yang kita takutkan tidak pernah benar-benar terjadi. Pikiran yang terlalu penuh hanya akan mencuri ketenangan hidup. Karena itu, belajarlah hidup satu hari demi satu hari. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Jangan membebani pikiran dengan semua kemungkinan buruk di masa depan. Hidup akan terasa lebih ringan ketika dijalani perlahan. Kadang manusia terlalu ingin mengendalikan segalanya. Padahal ada hal-hal yang memang harus diserahkan kepada waktu dan takdir. Tidak semua jawaban datang sekarang. Tidak semua luka sembuh hari ini. Tetapi percayalah, waktu memiliki caranya sendiri untuk memulihkan banyak hal. Apa yang hari ini terasa sangat menyakitkan, suatu hari nanti mungkin hanya akan menjadi kenangan yang mengajarkan kedewasaan. Lihatlah dirimu yang sekarang. Bukankah dulu kamu juga pernah berpikir tidak akan mampu melewati masa sulit? Bukankah dulu ada luka yang terasa sangat menghancurkan? Tetapi nyatanya kamu masih bertahan sampai hari ini. Itu artinya ada kekuatan besar di dalam dirimu yang selama ini tidak kamu sadari. Kadang manusia lebih kuat daripada yang ia kira. Dan seringkali, kekuatan itu lahir justru setelah melewati penderitaan. Karena penderitaan mengajarkan banyak hal. Ia mengajarkan kesabaran, mengajarkan ketulusan, mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Orang yang tidak pernah terluka mungkin tidak akan memahami arti ketenangan yang sesungguhnya. Sebab ketenangan sejati biasanya lahir setelah seseorang berdamai dengan rasa sakitnya sendiri. Ia berhenti menyalahkan hidup, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti bertanya mengapa semuanya terjadi padanya, dan mulai menerima bahwa hidup memang terdiri dari ujian dan pelajaran. Ada hal lain yang juga penting untuk menjaga hati tetap damai, memilih lingkungan yang sehat. Lingkungan sangat memengaruhi kondisi jiwa seseorang. Jika setiap hari dikelilingi oleh orang-orang yang penuh drama, suka merendahkan, atau membawa energi negatif, hati akan mudah lelah. Tidak semua orang pantas mendapatkan akses penuh ke dalam hidup kita. Kadang menjaga jarak adalah bentuk mencintai diri sendiri. Pilihlah orang-orang yang membuat hatimu tenang. Orang-orang yang mendukungmu menjadi lebih baik. Orang-orang yang hadir bukan hanya saat kamu bahagia, tetapi juga saat kamu terjatuh. Karena energi manusia bisa menular. Berada di dekat orang yang penuh syukur akan membuat hati lebih ringan. Berada di dekat orang yang tulus akan membuat hidup terasa lebih hangat. Dan sebaliknya, terlalu lama bersama orang yang toksik hanya akan menguras jiwa. Hidup ini sudah cukup berat. Jangan menambah beban dengan mempertahankan hubungan yang terus melukai batinmu. Belajarlah mengatakan tidak. Tidak semua permintaan harus dipenuhi. Tidak semua ekspektasi manusia harus dituruti. Kadang seseorang kehilangan ketenangan karena terlalu sibuk menyenangkan semua orang. Padahal itu mustahil. Seberapa baik pun dirimu, akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Seberapa keras pun usahamu, akan selalu ada yang meremehkanmu. Maka berhentilah hidup, hanya demi penilaian manusia. Hiduplah dengan jujur kepada dirimu sendiri. Karena saat seseorang terlalu bergantung pada validasi manusia, hidupnya akan mudah goyah. Hari ini dipuji merasa bahagia,
besok dihina langsung hancur. Padahal nilai dirimu tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Kamu berharga bahkan tanpa pengakuan manusia. Dan ketika seseorang menyadari hal itu, hatinya mulai lebih damai. Ia tidak lagi haus pujian. Tidak lagi terlalu terluka oleh hinaan. Tidak lagi memaksakan diri menjadi sempurna di mata semua orang. Ia hanya fokus menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling hebat, paling kaya, atau paling terkenal. Hidup adalah tentang siapa yang paling mampu menjaga hatinya tetap hidup, tetap lembut, dan tetap tenang di tengah dunia yang keras. Karena dunia akan selalu berubah. Masalah akan datang dan pergi. Manusia akan silih berganti hadir dalam hidup kita. Keadaan tidak selalu sesuai harapan. Tetapi hati yang damai akan membuat seseorang tetap kuat melewati semuanya. Dan mungkin, itulah kemenangan terbesar dalam hidup. Bukan berhasil mengalahkan dunia, tetapi berhasil menenangkan diri sendiri di tengah dunia yang penuh kekacauan. Dan semakin bertambah usia seseorang, semakin ia memahami bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya. Hidup adalah tentang belajar menerima kenyataan dengan hati yang lapang. Banyak hal yang dulu dianggap sangat penting, perlahan mulai kehilangan maknanya. Pujian manusia tidak lagi terlalu dicari. Perdebatan yang tidak penting mulai dihindari. Lingkungan yang melelahkan mulai dijauhi. Seseorang yang sedang bertumbuh jiwanya akan lebih memilih ketenangan daripada keramaian yang kosong. Ia sadar bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Tidak semua hinaan harus dibalas. Kadang diam adalah bentuk kedewasaan tertinggi. Karena semakin dewasa seseorang, semakin ia mengerti bahwa energi hati terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak membawa kedamaian. Ada orang yang setiap hari sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Ingin terlihat berhasil, ingin dianggap hebat, ingin dipuji banyak orang. Namun diam-diam hidupnya penuh tekanan karena terus berusaha memenuhi ekspektasi manusia. Padahal manusia tidak pernah benar-benar puas. Hari ini mereka memuji, besok mereka bisa mencela. Hari ini mereka mendukung, besok mereka bisa meninggalkan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian manusia, maka hati tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena itu, salah satu rahasia hati yang damai adalah berhenti hidup demi pengakuan orang lain. Tidak perlu menjelaskan semua pilihan hidupmu kepada semua orang. Tidak perlu membuat semua orang mengerti perjalananmu. Mereka hanya melihat sebagian kecil hidupmu, sementara kamu yang menjalani seluruh rasa lelahnya. Kadang kita terlalu sibuk ingin dipahami, sampai lupa memahami diri sendiri. Padahal saat seseorang mulai mengenal dirinya dengan baik, ia tidak lagi mudah goyah oleh omongan manusia. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang ia perjuangkan, ia tahu kemana arah hidupnya, dan keyakinan itu membuat hati menjadi lebih kokoh. Ketenangan juga datang ketika seseorang berhenti memusuhi masa lalunya. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka masih hidup di dalam luka lama. Tubuhnya ada di hari ini, tetapi pikirannya masih terjebak pada kejadian bertahun-tahun lalu. Masih marah pada pengkhianatan yang pernah terjadi. Masih sedih karena kehilangan yang belum diterima. Masih menyalahkan diri atas kesalahan masa lalu. Akibatnya hati tidak pernah benar-benar sembuh. Masa lalu memang tidak mudah dilupakan. Ada luka yang membekas begitu dalam hingga terasa sulit hilang. Namun terus hidup di dalam kenangan pahit hanya akan membuat jiwa semakin lelah. Tidak semua hal harus dilupakan, tetapi semuanya harus diterima. Terimalah bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Ia mungkin menyakitkan, tetapi ia juga membentuk dirimu yang sekarang. Tanpa luka itu, mungkin kamu tidak akan sekuat hari ini. Tanpa kegagalan itu, mungkin kamu tidak akan sebijaksana sekarang. Kadang Tuhan membiarkan seseorang melewati jalan yang sulit agar hatinya menjadi lebih matang. Sebab jiwa yang kuat tidak dibentuk dari hidup yang selalu mudah. Lihatlah orang-orang yang paling tenang. Biasanya mereka adalah orang yang pernah melewati badai besar dalam hidupnya. Mereka pernah jatuh, pernah kecewa, pernah kehilangan arah. Tetapi semua itu justru membuat hati mereka lebih dalam. Mereka belajar bahwa hidup tidak selalu harus sempurna untuk tetap disyukuri. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Ada satu hal yang sering menjadi racun bagi hati manusia, terlalu banyak berharap kepada dunia. Kita berharap semua berjalan sesuai rencana. Berharap semua orang memperlakukan kita dengan baik. Berharap hidup selalu adil. Namun kenyataannya, dunia tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kadang orang yang paling tulus justru paling disakiti.
Kadang usaha keras tidak langsung menghasilkan keberhasilan. Kadang niat baik dibalas dengan kecewa. Jika hati tidak siap menerima kenyataan itu, maka hidup akan dipenuhi rasa marah dan kecewa. Karena itu, orang yang damai belajar menaruh harapan pada tempat yang benar. Mereka tetap berharap kepada Tuhan, tetapi tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan kepada manusia dan keadaan dunia. Mereka memahami bahwa manusia bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Bahkan hidup bisa berubah dalam satu malam. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Keyakinan itu membuat seseorang tetap tenang meski keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin lelah, tetapi tidak kehilangan harapan. Ia mungkin jatuh, tetapi tetap percaya akan bangkit kembali. Karena di dalam hatinya ada kepercayaan bahwa setiap kesulitan pasti memiliki akhir. Dan memang begitulah hidup. Tidak ada malam yang abadi. Tidak ada hujan yang turun selamanya. Tidak ada luka yang tidak bisa dipulihkan oleh waktu dan keikhlasan. Mungkin hari ini hidup terasa berat. Mungkin ada masalah yang membuatmu sulit tidur. Mungkin ada beban yang selama ini kamu sembunyikan dari semua orang. Tetapi percayalah, kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kadang Tuhan memang tidak langsung mengangkat masalah kita, tetapi Dia memberi kekuatan agar kita mampu melewatinya. Dan seringkali, itu lebih luar biasa. Karena dari proses itulah seseorang berubah menjadi lebih kuat. Hidup ini bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Hidup juga tentang belajar menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan. Lepaskan penyesalan yang terus menghantui. Lepaskan dendam yang membuat hati panas. Lepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Tidak semua hal membutuhkan jawaban. Tidak semua kehilangan membutuhkan penjelasan. Kadang kita hanya perlu menerima dan melanjutkan hidup. Memang tidak mudah, tetapi hati yang terus menggenggam rasa sakit tidak akan pernah punya ruang untuk damai. Bayangkan jika setiap hari kita membawa batu besar di dalam hati. Semakin lama, semakin berat langkah hidup kita. Dendam adalah batu itu. Penyesalan adalah batu itu. Kemarahan yang dipendam juga batu itu. Dan satu-satunya cara untuk merasa lebih ringan adalah melepaskannya perlahan. Mungkin tidak sekaligus. Mungkin membutuhkan waktu panjang. Tetapi setiap langkah kecil menuju keikhlasan akan membuat hati lebih lega. Orang yang damai bukan berarti tidak pernah terluka. Mereka hanya tidak membiarkan luka menguasai seluruh hidupnya. Mereka memilih sembuh. Dan proses penyembuhan sering dimulai dari memaafkan. Memaafkan diri sendiri. Memaafkan keadaan. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti. Bukan demi mereka, tetapi demi kedamaian hati kita sendiri. Karena selama seseorang masih hidup dalam kebencian, sebenarnya ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Ketenangan sejati tidak bisa hidup berdampingan dengan dendam yang terus dipelihara. Ada kalanya hidup mengajarkan bahwa yang paling penting bukan siapa yang benar atau salah, tetapi siapa yang mampu menjaga hatinya tetap bersih. Sebab hati yang bersih lebih mudah menemukan damai. Ia tidak penuh iri, tidak penuh kebencian, tidak sibuk menjatuhkan orang lain. Ia lebih fokus memperbaiki dirinya sendiri. Dan orang-orang seperti itu biasanya memiliki aura yang menenangkan. Bukan karena hidup mereka sempurna, tetapi karena hati mereka tidak penuh dengan racun kebencian. Di tengah dunia yang keras ini, menjaga hati tetap lembut adalah bentuk kekuatan yang luar biasa. Karena lebih mudah menjadi kasar setelah disakiti. Lebih mudah menjadi dingin setelah kecewa. Lebih mudah membenci setelah dikhianati. Tetapi memilih tetap baik meski pernah terluka adalah tanda jiwa yang kuat. Itulah mengapa ketenangan hati sering hadir bersama ketulusan. Orang yang tulus tidak terlalu sibuk menghitung balasan dari manusia. Mereka berbuat baik karena itu memang bagian dari dirinya. Dan saat seseorang berhenti terlalu berharap balasan dari manusia, hidupnya menjadi jauh lebih ringan. Sebab banyak kekecewaan lahir dari harapan yang terlalu tinggi kepada manusia. Kita kecewa karena merasa sudah banyak berkorban tetapi tidak dihargai. Kita sedih karena merasa sudah tulus tetapi dibalas luka. Padahal manusia memang tempatnya berubah. Jika ingin hati lebih tenang, belajarlah melakukan kebaikan tanpa terlalu banyak menuntut balasan. Biarkan Tuhan yang membalas semuanya. Karena tidak ada ketulusan yang benar-benar sia-sia. Mungkin manusia tidak melihat perjuanganmu. Mungkin tidak ada yang memahami beratnya hidupmu. Tetapi Tuhan mengetahui semua air mata yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Dan terkadang, kesadaran bahwa Tuhan selalu tahu isi hati kita sudah cukup untuk membuat jiwa merasa tenang.
Maka jangan menyerah hanya karena hidup sedang sulit. Boleh lelah, tetapi jangan berhenti berharap. Boleh menangis, tetapi jangan kehilangan iman. Boleh terluka, tetapi jangan kehilangan kelembutan hati. Karena suatu hari nanti kamu akan memahami bahwa semua yang pernah terjadi memiliki alasan. Luka membuatmu lebih kuat, kehilangan membuatmu lebih menghargai, kesedihan membuatmu lebih dewasa, dan semua proses itu perlahan membentuk hati yang lebih damai. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling sedikit masalahnya. Semua manusia pasti memiliki ujian masing-masing. Yang membedakan hanyalah cara mereka menjalaninya. Ada yang terus mengeluh dan tenggelam dalam kemarahan. Ada juga yang memilih menerima, bersabar, lalu tetap berjalan perlahan. Dan seringkali, orang yang paling damai adalah mereka yang sudah berhenti melawan hidup. Mereka tidak lagi bertanya, kenapa hidupku seberat ini? Mereka mulai berkata, apa yang bisa kupelajari dari semua ini? Dan sejak saat itu, hati mereka berubah. Menjadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Tuhan.